Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nova Rifki Soleha dengan NPM 212171119 dari kelas A, mata kuliah belajar pembelajaran, jurusan Pendidikan Sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran konstruktivistik, di mana saya akan lebih memaparkannya dari sisi ciri-cirinya dan juga kelebihan serta kekurangannya. Nah, untuk ciri-ciri dari teori pembelajaran konstruktivistik ini terdapat 9 ciri-ciri di dalamnya. Yang pertama ada memberikan kesempatan kepada peserta didik guna membina pengetahuan yang baru dengan pendekatan keterlibatan pada dunia yang sesungguhnya. Yang kedua, melakukan upaya pengembangan terhadap suatu ide yang berasal dari peserta didik dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun pengajaran. Nah, yang ketiga adalah mendukung pembelajaran dengan cara yang sifatnya kooperatif. Kemudian yang keempat ada membentuk sikap juga pembawaan peserta didik. Yang kelima mengupayakan pengembangan akan pengamatan tentang bagaimana peserta didik mengkaji ide tertentu. Nah, keenam ada mengembangkan dan berusaha menerima segala usaha juga pribadi peserta didik. Nah, yang ketujuh ada membangun gairah dalam diri peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan bersedia melaksanakan diskusi dengan peserta didik lainnya serta guru. Kemudian yang kedelapan ada memandang bahwa proses pembelajaran itu tidak kalah tingkat urgensinya dengan hasil pembelajaran itu sendiri. Nah, yang terakhir yang kesembilan yaitu ada mengupayakan pengembangan terhadap proses inquiry peserta didik itu sendiri dengan langkah kajian juga percobaan. Nah, selanjutnya mengenai kelebihan dari teori pembelajaran konstruktivistik ini ada 5. Yang pertama ada berpikir, di mana peserta didik berpikir bagaimana penyelesaian suatu masalah, menemukan ide sampai pada nanti menentukan keputusan. Nah, yang kedua ada pemahaman, di mana ketika peserta didik terlibat langsung dalam proses pembinaan terhadap pengetahuan baru, di mana nantinya akan lebih memahami segala sesuatunya serta dapat menerapkannya pada semua kondisi apapun. Kemudian yang ketiga ada mengingat. Dengan keterlibatan langsung diiringi dengan keaktifan, maka nantinya mereka akan mengingat dengan jangka waktu yang lebih panjang terkait dengan keseluruhan konsep. Pada tahap selanjutnya mereka akan mampu untuk membentuk pemahaman bagi diri mereka sendiri secara mandiri dan bahkan terjadi peningkatan dalam keyakinan untuk menghadapi dan mencari jalan keluarnya pada suasana yang baru daripada sebelumnya. Kemudian yang keempat ada kemahiran sosial, terwujudkan ketika adanya interaksi antara guru dan peserta didik dalam membina pengetahuan baru tentunya. Nah, yang terakhir ada motivasi, di mana peserta didik ini terlibat secara langsung dan terjadi suatu interaksi yang menumbuhkan motivasi belajar terhadap pengetahuan yang terbarukan. Nah, sementara untuk kelemahan dari teori konstruktivistik ini ada 4. Di antara yang pertama, dapat terjadi kemungkinan miskonsepsi ketika peserta didik melakukan secara mandiri dalam membina pengetahuannya yang baru, di mana terkadang berlawanan dengan hasil konstruksi yang berdasarkan kepada ketentuan dari ilmu pengetahuan. Dan yang kedua yaitu ketika peserta didik membangun pengetahuan secara mandiri, tentunya waktu yang dibutuhkan tidaklah sebentar dan kembali lagi kepada individu tentang bagaimana proses penanganannya. Yang ketiga adalah setiap sekolah itu berkaitan dengan situasi dan keadaannya tidak memiliki keseragaman. Dalam artian hal ini disebabkan tidak meratanya fasilitas yang terdapat di ruang lingkup sekolah, padahal
Hal tersebut menjadi pendukung dalam sisi keaktifan dan kreativitas peserta didik. Nah, yang keempat, guru dalam hal ini memiliki peran sebagai motivator dan pengontrol dalam proses pembelajaran. Akan tetapi pada dasarnya harus tetap dipandang sebagai pribadi yang elegan dan arif, dikarenakan ini menjadi bentuk semangat bagi peserta didik, sehingga dapat dikatakan terjadi kondisi yang memerlukan pengajaran yang senantiasa menghargai nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.